Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan Kerajaan Sriwijaya. Jangan kemana-mana ya, simak videonya. Saya Azhara Farah Bella Prihana, nomor absen 5. Saya Krishan Danu Elfarah, absen 7. Saya Elvika Diandra Faturama Putri dari kelas 10 akil 1, nomor absen 9. Saya Fitria Eka Putri, nomor absen 14. Saya Nabila Anissa Yuda, nomor absen 27. Saya Wanusa Bella Priyanti, nomor absen 34. Saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu letak dan latar belakang berdirinya Kerajaan Sriwijaya. Para ahli menyatakan bahwa Kerajaan Sriwijaya terletak di tepian Sungai Musi, Palembang, Sumatera Selatan. Kerajaan Sriwijaya didirikan oleh Dapunta Hyang Srijayanasa. Keterangan ini didapatkan dari salah satu prasasti yang ditemukan di kota Kapur, Mendo Barat, di kota Kapur, Mendo Barat, Bangka. Nama Sriwijaya berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Sri yang berarti bercahaya atau gemilang, dan Wijaya yang berarti kemenangan atau kejayaan, sehingga nama Sriwijaya bermakna kemenangan yang bilang gemilang. Saya akan menyampaikan materi mengenai sistem pemerintahan di Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya menerapkan sistem pemerintahan yang disebut dengan kedatuan. Kedatuan sendiri memiliki banyak arti, seperti kumpulan para datu, orang yang dituakan, istana atau tempat tinggal raja, keraton, dan lain sebagainya. Meskipun memiliki banyak arti, kedatuan bermakna bahwa kerajaan tersebut membawahi kerajaan-kerajaan lain yang mengakui kedaulatannya. Sebuah kedatuan dipimpin oleh seorang raja yang disebut dengan datu. Sistem kepemimpinan di sebuah kedatuan sama dengan kerajaan monarki, yaitu dengan prinsip turun-temurun, yang artinya raja akan menurunkan kepemimpinannya kepada keturunannya. Berikutnya kita akan membahas tentang bagaimana sih kondisi keekonomian Kerajaan Sriwijaya. Perekonomian Kerajaan Sriwijaya ini sangat berkembang pesat karena Kerajaan Sriwijaya terletak pada jalur perdagangan antara India dan Tiongkok. Kemudian, kerajaan ini sangat berkembang pesat sehingga menjadi kerajaan maritim terbesar dan menjadi pengendali jalur perdagangan antara India dan Tiongkok. Sebagai kerajaan maritim terbesar, perekonomian Kerajaan Sriwijaya ini sangat bergantung pada pelayaran dan perdagangan laut, yang mana pada masa kejayaannya, kerajaan yang berada di tepian Sungai Musi, Palembang, Sumatera Selatan ini pengaruhnya melebihi kawasan Nusantara. Saya akan menjelaskan materi tentang kondisi sosial dan budaya Kerajaan Sriwijaya. Dikarenakan Kerajaan Sriwijaya terletak di jalur perdagangan antara India dan Tiongkok, sehingga mayoritas masyarakatnya bermata pencarian di bidang perdagangan dan pelayaran. Kerajaan Sriwijaya menjadi pusat pengajaran agama Buddha, Mahayana yang penting di Asia Tenggara dan Asia Timur. Pendeta Buddha yang terkenal dari Kerajaan Sriwijaya diantaranya bernama Sakyakirti dan Dharmapala.
Materi kelima yaitu masa kejayaan Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya mencapai masa kejayaannya di bawah Raja Balaputradewa yang berkuasa sekitar pertengahan abad ke-9 atau tahun 850 Masehi. Beliau menjalin hubungan baik dengan kerajaan-kerajaan di wilayah luar Nusantara. Beberapa faktor pendukung kejayaan Kerajaan Sriwijaya, di antaranya, pertama, letaknya yang strategis, yaitu berada di jalur perdagangan antara India dan Tiongkok. Kedua, menguasai jalur-jalur perdagangan seperti Selat Malaka, Semenanjung Melayu, dan Tanah Genting Kra. Ketiga, hasil-hasil buminya seperti emas, perak, dan rempah-rempah menjadi komoditas perdagangan yang berharga. Yang keempat, armada lautnya yang kuat karena menjalin kerjasama dengan armada laut kerajaan-kerajaan di India dan Tiongkok. Yang kelima, pendapatan melimpah dan upeti raja-raja yang ditaklukkan cukai terhadap kapal-kapal asing dan barang dagangan serta hasil buminya sendiri. Kerajaan Sriwijaya mengalami kemunduran pada abad ke-12. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kemunduran tersebut. Yang pertama, serangan kerajaan Medang Kamulan dari Jawa Timur di bawah naungan Raja Dharma Wangsa. Yang kedua, serangan kerajaan Kolamandala dari India pada 1023 sampai 1030. Tidak diketahui hal pasti yang menyebabkan serangan tersebut, tapi diperkirakan karena faktor politik dan perdagangan. Yang ketiga, negara-negara yang pernah ditaklukkan seperti Ligor, Tanah Genting Kra, Kelantan, Pahang, Jambi, dan Sunda satu persatu memundurkan diri dari Kerajaan Sriwijaya. Hal tersebut menyebabkan perekonomian Kerajaan Sriwijaya mengalami penurunan. Yang keempat, terdesak oleh Kerajaan Thailand yang memperluas kekuasaannya sampai Semenanjung Malaya. Yang kelima, karena serangan Kerajaan Majapahit pada tahun 1477 dan berhasil menaklukkan Sriwijaya. Dan pada saat itu berakhirlah semua kekuasaan Sriwijaya. Ada beberapa peninggalan prasejarah dari Kerajaan Sriwijaya. Di antaranya, yang pertama adalah Candi Muaratakus. Candi yang dibuat oleh Raja Chulamanewalman sebagai bentuk hadiah dan kesetiaan kepada Kekaisaran Cina yang dianggap pelindung Kerajaan Sriwijaya. Yang kedua adalah Arca Buddha Bukit Cikuntang. Arca sebagai penggambaran makhluk setengah dewa di Bukit Cikuntang. Yang ketiga adalah Vihara Jumadani. Bangunan yang dibuat oleh Raja Srimaya dari Wangsa Sailendra dengan bantuan Raja Kola I merupakan prasasti Buddha penting pada masa-masa tersebut. Yang keempat adalah prasasti Ligor. Prasasti yang ditemukan di Thailand yang berisikan mengenai informasi-informasi kekuasaan Sriwijaya di Ligor. Yang kelima adalah prasasti Telaga Batu. Prasasti yang berisikan mengenai kutukan-kutukan kepada mereka yang tidak melakukan perintah raja, pengkhianat, hingga mata-mata dari kerajaan lain. Yang keenam adalah prasasti Kedukan Bukit. Prasasti yang berisikan mengenai informasi Raja Dapuntan, Hanaya Srijaya Nasa. Yang terakhir adalah prasasti Nalanada. Prasasti yang ditemukan di India ini yang berisikan mengenai Raja Balaputradewa yang mendukung kegiatan pengajaran agama Buddha di India. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.